Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pemeriksaan pajak pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan bahas tentang peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Dan itu tertera di dalam PMK garing PMK 03 tahun 2013. Nah, pertama kita akan masuk kepada sistematika peraturan Menteri Keuangan tata cara pemeriksaan. Ya, masing-masing sudah terlihat. Bab 1 bahas secara umum, kemudian yang kedua bab 2 tujuan pemeriksaan, ketiga bab 3 pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, bab 4 pemeriksaan untuk tujuan lain, bab 5 penyampaian kuesioner pemeriksaan, bab 6 ketentuan lain-lain, bab 7 ketentuan peralihan, bab 8 ketentuan penutup. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaan itu didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau yang mana dilaksanakan secara objektif dan tentunya dengan tujuan profesional. Lalu yang ketiga, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Nah, tujuan pemeriksaan ini ya kurang lebih teman-teman sudah lihat ya, kita sudah pernah bahas juga di pertemuan yang lalu, di mana tujuan pemeriksaan yang pertama itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, lalu yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, pemeriksaan menguji kepatuhan, ya pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, di sini outline-nya ini pemeriksaan menguji kepatuhan, dia membahas tentang hal-hal tersebut. Ya, mulai dari ruang lingkup, standar pemeriksaan, kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, dan seterusnya. Lalu, ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Nah, pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi, wajib pajak ini kan pada saat dia diuji kepatuhannya, apakah dia sudah memenuhi setiap kewajiban pajak yang dia miliki. Ya, berkaitan dengan pajak dari sisi misalnya PPh badan atau misalnya PPh orang pribadi berkaitan dengan si direktur di perusahaan tersebut. Lalu berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan tentu dipotong PPh pasal 21. Ya, tentu itu kita akan melihat pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jenisnya itu bisa melakukan pemeriksaan pajak satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak. Nah, ini jarang terjadi ya melakukan pemeriksaan sampai seluruh jenis pajaknya diperiksa. Enggak. Biasanya tuh hanya satu jenis pajak atau dua jenis pajak. Jarang sekali dilakukan pemeriksaan pajak untuk beberapa jenis pajak. Lalu, masa atau tahun pajak, satu atau beberapa masa pajak, kemudian bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun yang berjalan. Nah, kriteria pemeriksaan itu menguji kepatuhan. Ya, tentu kita dihadapkan pada dua pilihan, ya, di mana dua pilihan ini tetap harus dijalankan. Yang pertama adalah harus dilakukan, dan yang kedua dapat dilakukan. Ya, harus dilakukan ini wajib pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak, pasal 17B Undang-Undang KUP, dan untuk pemeriksaan menguji kepatuhan dapat dilakukan, misalnya berkaitan dengan surat pemberitahuan lebih bayar selain pasal 17B Undang-Undang KUP. Kemudian yang kedua, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang ketiga, mengalami SPT rugi, ya kalau misalnya dia tadi SPT-nya lebih bayar, lalu SPT-nya
dia mengalami kerugian. Tentu itu tetap harus diperiksa, makanya lebih aman sebagai seorang wajib pajak, kita sebaiknya apa, kita memilih untuk melakukan, pelaporan SPT badan itu kurang bayar, jauh lebih aman ya. Karena kondisinya adalah kurang bayar, tentu lebih aman bagi perusahaan. Lalu hubungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi, mau tidak mau harus dilakukan pemeriksaan pajak. Lalu wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Dan yang berikut, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, seperti itu. Nah, ini jenis dari pemeriksaan, ya, kita melihat, bahwa pemeriksaan itu, ada yang pemeriksaan rutin dan juga ada pemeriksaan khusus, dan diatur dalam undang-undang yang ada. Ya, untuk pemeriksaan restitusi pasal 11B Undang-Undang KUP, ya misalnya, karena dia melakukan restitusi atau kompensasi kelebihan bayar pajak, nah tentu itu pasti akan diperiksa. Ya, nanti dihadapkan pada pemeriksaan rutin dan juga pemeriksaan rutin ini, merujuk pada 2 tempat, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Lalu pemeriksaan selain pasal 17B Undang-Undang KUP ya, selain dari restitusi, itu ada pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, kemudian ada pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan, ya penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu pemeriksaan khusus itu nantinya lebih ke arah pemeriksaan lapangan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di-mention di bawah video pembelajaran ini dan jangan lupa kalian lakukan absen di bawah video. Terima kasih dan selamat malam.